Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet. Ora mati ora urip. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah Kelam Tanah Santet. Tapi apakah ibu di rumah akan baik-baik saja? Simba Utimu telah meletakkan pagar gaib yang mampu menahan serangan-serangan tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Aku dan Simba hanya bisa saling menatap satu sama lain. Aku tidak ingin menyimpulkan apa yang memang tidak sesuai dengan isi pikiran dan hatiku. Namun apa yang memang telah diperintahkan oleh Mbah Goro memang semuanya menuju kepada keselamatanku dan juga semua keluargaku. Akhirnya aku dan Simba pun diberikan sebuah tempat untuk kami beristirahat. Kami berdua harus tidur lebih cepat agar nanti pagi bisa pulang lebih cepat juga. Aku mencoba untuk menutup kedua mataku. Pikiranku masih terhubung kepada apa yang baru saja Mbah Goro katakan. Di saat dimana aku sudah terlelap dalam tidur, aku merasakan pintu kamarku dibuka oleh seseorang. Lalu orang tersebut seperti mengatakan sesuatu. Iki pewaris selanjutnya. Namun aku tahu suara itu terdengar jelas dan familiar. Aku yakin jika di dalam rumah Mbah Goro bukan hanya ada aku, Simba dan juga Mbah Goro, melainkan ada orang lain yang memang sudah menunggu kedatangan kami. Tapi siapakah orang tersebut? Pagi harinya, aku dan Simba Uti terbangun. Kami berdua terbangun. Aku dan Simba Uti tidak menemukan Mbah Goro. Pikirku mungkin Mbah Goro berada di belakang rumah. Aku meminta izin kepada Simba Uti untuk menuju ke belakang rumah. Niatku adalah ingin mencari Mbah Goro, mungkin saja berada di belakang rumah. Namun saat aku terus berjalan ke belakang ruangan, aku dikejutkan dengan banyaknya darah yang berada di lantai serta bau busuk yang sangat menyengat. Semakin aku masuk ke belakang rumah, aku mendengar suara orang seperti sedang makan sesuatu. Namun anehnya aku juga mendengar suara mulut yang mengoyak sesuatu yang sedang dimakannya. Perlahan aku berjalan menuju ke pintu belakang lagi. Di sana aku melihat sebuah pintu yang terbuat dari bambu dan memungkinkan bahwa ada seseorang di baliknya. Saat aku ingin membuka pintu, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh pundakku hingga membuatku terkejut. Mau kemana, Dok? Mbah Goro. Ayo ke depan saja. Tapi Mbah, tadi saya dengar orang lagi makan tapi suara mulutnya seperti sedang mengoyak daging. Itu perasaan kamu saja. Aku pun masih menengok ke arah pintu tersebut. Perlahan kulihat dengan jelas dari celah-celah pintu ada penampakan dua bola mata yang berwarna sangat merah. Aku ingin mengatakan hal tersebut kepada Mbah Goro, namun anehnya mulutku seperti terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di ruangan depan, Mbah Uti langsung bertanya kepada aku. Kamu habis dari mana, Dok? Habis dari belakang, Mbah, nyariin Mbah Goro. Mbah Goro langsung terduduk di tempat duduk. Dia pun segera membuka obrolan terkait pemberangkatan untuk menuju ke lahan lambean gunung. Purnama sudah dekat. Minggu ini akan ada purnama. Berarti semuanya sudah berangkat menuju ke lambean gunung. Kita mesti berangkat hari ini. Simba Uti hanya mengangguk paham. Aku hanya menunduk sambil memainkan kedua tanganku. Pikiranku masih memikirkan tentang siapa di balik rumah Mbah Goro. Jika memang benar apa yang aku prasangkakan sekarang, aku memiliki banyak pandangan terkait dengan sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Goro. Satu, Mbah Goro memiliki perewangan atau jin peliharaan yang bertujuan untuk menjaganya.
Dua Mbah Goro juga terlibat dalam kejadian purnama di Lambean Gunung. Jika memang itu benar, berarti Mbah Goro adalah orang yang patut dicurigai keberadaannya. Siapa tahu kehadiran Mbah Goro dengan menyembunyikan apa yang dia miliki akan berdampak pada yang lainnya juga. Di sisi lain, bisa saja Mbah Goro berperan seperti orang baik dengan iming-iming membantu si Mbak Uti, namun tidak lupa Mbah Goro memiliki riwayat kehidupan bersama dengan Mbah Kakung. Lalu ada alasan di mana Mbah Goro berpindah ke desa Segoro Kidul setelah Lambean Gunung jatuh ke tangan keluarga Mbah Kakung. Itu artinya mungkin saja Mbah Goro memiliki sebuah ambisi yang tidak pernah diketahui oleh Mbah Uti sekalipun, dengan menampilkan wajah dan perangai yang baik. Agar seolah-olah tidak terlihat ambisi untuk merebut Lambean Gunung sama seperti Mas Paijo. Lalu dengan obrolan semalam yang belum pernah aku ketahui juga, Mbah Goro mengucapkan, "Ini pewaris selanjutnya." Kepada seseorang yang tidak pernah aku ketahui, entah karena Mbah Goro mengatakan hal itu kepada jin perewangannya, atau memang kepada seseorang yang memang belum tahu siapa sebenarnya dia. Pikiranku masih terbayang-bayang akan hal itu sampai-sampai saat Mbah Uti dan Mbah Goro ngobrol banyak terkait Lambean Gunung. Aku tidak menyimak sedikit pun apa yang dikatakan mereka berdua. Jadi kamu sudah siap pulang kan, Dok? Kenapa, Mbah? Kamu gak nyimak tadi yang dikatakan Mbah Goro? Aku mengangguk. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang mereka berdua katakan. Aku sendiri mulai merasa ingin menjaga jarak dengan Mbah Goro terkait hal itu. Entah mengapa aku merasakan hawa yang sama antara Mbah Goro dan Mas Paijo. Mereka berdua seperti memiliki aura yang sama, aura pembunuh yang kuat. Selain itu aku juga merasakan aura yang di luar nalar. Aura keinginan diri untuk merebut Lambean Gunung dan meratakan semua keluargaku. Dari tatapan Mbah Goro kepadaku, cara bicara dan yang lainnya, aku benar-benar merasakan hawa perbedaan yang sangat mengerikan. Ingin rasanya aku memberitahukan hal ini kepada si Mbak Uti, namun entah mengapa aku tidak bisa berkata apapun. Mulutku seperti terkunci dan tidak bisa mengatakan apapun terkait Mbah Goro kepadanya. Yowis, ayo berangkat sekarang. Aku pun mulai bangkit untuk mengikuti arahan dari si Mbak Uti dan Mbah Goro untuk berangkat menuju Lambean Gunung. Kami bertiga berangkat dari desa Segoro Kidul saat matahari sudah sedikit naik. Di jam segitu para warga sudah banyak yang pergi ke ladang. Mbah Goro mengatakan warga desa banyak yang beraktivitas di pagi hari. Namun anehnya jumlah orang-orang di desa ini sangatlah minim dan terbatas. Mereka semua berbeda dengan desa-desa lainnya yang memungkinkan banyaknya popularitas warga. Desa ini terbilang sangat aneh karena tidak memiliki banyak penduduk. Dulu desa kami jadi incaran para pejabat karena memiliki kelebihan. Lalu ketika sudah diperas semuanya, para warga di sini dibunuh dengan kejam. Karena itulah desa Segoro Kidul disebut juga sebagai desa di balik kabut. Mereka yang bisa memasuki desa ini adalah mereka yang memiliki ikatan kepada salah satu warga desa lainnya. Jika tidak memiliki sebuah ikatan, maka mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam desa ini. Selama dalam perjalanan menuju ke desa atau kampung selanjutnya, yaitu Kampung Bolodemit, sepanjang jalan aku mendengar sayup-sayup suara yang sepertinya menyambut kedatangan Mbah Goro. Wilujeng Sumping, Mbah. Aku yang mendengar hal itu sempat merinding ketakutan. Aku baru menyadari bahwa desa atau Kampung Bolodemit ini menyambut kedatangan Mbah Goro yang memang hendak melewatinya. Jangan takut, hubunganku dengan Kampung Bolodemit sangat baik. Mereka semua tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi tidak semuanya yang berada di tempat ini semua tertunduk kepada manusia yang ingin mengikatkan diri kepadanya. Itu adalah demit yang liar. Demit yang tidak liar, mereka akan menyambut kedatangan manusia yang tidak memiliki niat buruk. Aku baru paham sekarang, ternyata Kampung Bolodemit sama seperti manusia. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Ada yang rakus, ada juga yang benar-benar tidak menginginkan keterikatan kepada manusia, terkecuali ikatan tersebut ingin dijadikan sebagai ikatan baik di antara keduanya. Selama dalam perjalanan, kami melihat burung-burung aneh yang mungkin saja itu berasal dari Kampung Bolodemit. Burung-burung itu terus berterbangan menuju sebuah tempat yang memang menuju ke sebuah tempat. Ikuti aku.
Ada apa, Mbah? Ada tumbal. Kami bertiga pun mengikuti arah buru yang mengarah kepada sebuah semak-semak yang berada dekat dari jalanan. Ketika kami menuju ke tempat itu, betapa terkejutnya aku saat melihat potongan tubuh bayi yang sudah membusuk dan sudah dipenuhi dengan lalat-lalat besar. Mbah, ini perbuatan siapa? Ini perbuatan dukun brengsek yang memang dia menumbalkan bayi ini untuk melakukan sebuah ritual khusus. Simbauti hanya terdiam. Mbah Goro pun langsung mengambil daun jati yang bentuknya sedikit lebar untuk menutupi jasad bayi tersebut. Lalu dia menaburkan kopi di atasnya untuk menghilangkan bau yang sangat menyengat dari jasad si bayi yang sudah membusuk tersebut. Ayo kita berangkat lagi, jangan lihat ke belakang. Kenapa, Mbah? Perlahan aku mendengar sesuatu yang sama. Seperti saat berada di rumah Mbah Goro, aku mendengar sesuatu yang sedang memakan potongan jasad bayi itu. Suara koyakannya benar-benar terdengar dengan jelas sampai-sampai aku berpikir bahwa Mbah Goro juga membawa perewangannya untuk menuju ke lambaian gunung. Namun aku hanya terdiam walaupun mulutku sudah sangat gatal untuk mengatakan sesuatu. Akan tetapi perasaan takutku benar-benar menghalangi itu semua. Kamu mau nanya apa, Cahayu? Aku terkejut saat Mbah Goro mengatakan hal itu. Pikirku Mbah Goro tidak menyadari perasaan tidak tenangku setelah 2 kali merasakan kejanggalan hal yang sama. Mbah, aku ingin bertanya. Silakan, Cahayu. Apakah Mbah membawa perewangan? Iya benar, pasti kamu sudah tahu kan? Tapi aku tidak tahu bentuknya, Mbah. Namanya adalah Dewi Mitarse. Bentuknya seperti siluman serigala. Sebenarnya ini adalah bentukan yang sangat langka. Aku menemukannya saat Jawa sudah menyatu dengan tempat-tempat lainnya. Apakah Dewi Mitarsi memakan daging seperti itu? Saat aku menanyakan hal ini, Mbah Goro hanya terdiam. Mungkin itu adalah bagian yang sangat sensitif yang tidak harus dijawab. Sebentar lagi kita akan keluar dari kampung ini. Aku dan Mbah Utim mengangguk paham. Kami bertiga pun terus berjalan untuk bisa keluar dari kampung Bolo Demit. Kampung yang menjadi pusat dari banyaknya demit dengan beraneka macam bentuk dan sifatnya. Kampung ini hanya ada di bagian selatan yang tidak mungkin diketahui oleh orang banyak. Namun Mbah Goro mengatakan banyak juga pejabat yang mendatangi kampung ini hanya untuk memiliki perewangan sebagai penjaga dari kekuasaannya dan apa-apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Setelah kami keluar dari kampung Bolo Demit, Mbah Goro pun meminta kepadaku untuk mendekat sejenak. Kamu ingin melihat Dewi Mitarse? Apakah mengerikan, Mbah? Tidak, dia berbentuk seperti wanita cantik. Aku pun diminta untuk memejamkan mataku. Lalu aku mencium bau kunyit dari atas dahiku. Ternyata Mbah Goro menempelkan sedikit kunyit yang telah dihancurkan di dahiku. Tujuannya adalah untuk melindungiku dari serangan-serangan demit yang akan menyerangku sewaktu indera penglihatanku dibuka. Sekarang bukalah matamu. Saat aku membuka kedua mataku, aku benar-benar terkejut saat melihat ada wanita cantik mengenakan gaun berwarna putih kebiruan sedang berada di belakang Mbah Goro. Mbah, itu siapa? Silakan perkenalan. Salam Rahayu. Salam kenal pewaris selanjutnya. Salam kenal juga, aku Putri. Aku Dewi Mitarsi, perewangan Mbah Goro. Baru aku lihat bentukan wanita cantik yang parasnya tidak ada di dunia nyata. Senyumannya begitu memikat hingga membuatku tersipu malu dibuatnya. Simba Uti hanya tersenyum saat aku melihat sosok perewangan yang menjaga Mbah Goro. Jadi gimana, Ndo? Kamu gak penasaran lagi toh? Ya, Mbah, Dewi Mitarsi ini sangat cantik. Dia akan berubah jadi siluman serigala di waktu-waktu tertentu saja, terutama saat melihat darah atau mencium bau darah. Dan satu lagi, dia akan semakin kuat ketika momennya sangat tepat. Maksudnya, Mbah? Ketika purnama turun, Dewi Mitarse akan menjadi siluman serigala yang sulit dikendalikan. Karena itulah kita mesti waspada ketika purnama sudah turun.
Aku mengerti mengapa Mbah Goro membawa Dewi Mitarsi menuju Lambean Gunung. Jika prasangkaku benar, kemungkinan besar akan ada peperangan antara keluargaku dan Mas Paijo serta para dukun untuk memperebutkan Lambean Gunung. Lalu siapakah yang berhak menduduki tanah Lambean Gunung? Saat dimana kami telah tiba di Lambean Gunung, Mbah Goro sempat mencium bau yang sangat familiar. Bau itu memang menandakan bahwa mereka semua telah mempersiapkannya tepat di saat purnama benar-benar akan bersinar. Ia pun akhirnya meminta kepada Mbah Uti untuk menyiramkan air ke sekitar tanah Lambean Gunung. Air itu dipergunakan untuk menghisap semua energi negatif yang pernah berada di Lambean Gunung itu sendiri. Dengan seketika tempat yang disiramkan air itu keluar banyak asap yang mengepul dengan sangat pekat. Aku pun langsung memegang tangan Mbah Uti karena merasa ketakutan. Sementara itu Mbah Goro membacakan sebuah mantra seperti memanggil sesuatu. Dia ingin mencari tahu lewat Dewi Mitarsi terkait siapa yang berada di daerah sekitarnya. Ternyata dari sekitaran hutan yang ada di Lambean Gunung terdengar suara-suara aneh. Begitu juga dengan suara angin yang berhembus secara perlahan dengan kencang. Mbah Goro sepertinya menyadari ada sesuatu yang menjanggal di sekitar Lambean Gunung. Ia pun mencoba untuk mencari titik terang terkait keanehan yang benar-benar terjadi di sekitar Lambean Gunung tersebut. Perlahan kedua tangannya menggosok-gosok tanah di sekitar Lambean Gunung. Selama Mbah Goro menggosok-gosok tanah tersebut, semakin lama ia merasakan ada sesuatu di dalamnya. Ada apa, Mbah? Hendok. Ternyata di dalam tanah Lambean Gunung sudah tertanam banyak telur yang digunakan untuk memberikan serangan ketika purnama tiba. Untungnya Mbah Goro menyadari ada sesuatu yang tertanam di dalam tanah Lambean Gunung tersebut. Total ada 5 buah telur yang tertanam di tanah Lambean Gunung. Dengan begitu mereka semua terselamatkan dari serangan mendadak yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Saat dimana mereka semua tiba di rumah, Mbah Goro tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku pun menyadari sesuatu yang memang sama seperti apa yang dirasakan oleh Mbah Goro sendiri. Mbah Goro pun menyuruh kepada Mbah Uti untuk masuk terlebih dahulu, namun tidak bagiku. Mbah Goro mempersilahkan padaku untuk tetap bersamanya sembari merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding seketika. Kamu tahu besok adalah purnama. Jadi Mbah, lihatlah di belakangmu sekarang. Aku perlahan melihat ke arah belakang tepat di depan rumah yang telah dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rimbun. Setelah aku melihat, perasaan pertama yang dimunculkan dalam diriku adalah rasa takut dan juga kaget. Pasalnya aku melihat banyak sekali sosok-sosok bayangan hitam dengan beraneka ragam bentuknya sedang berada di belakang pepohonan. Mbah, itu siapa? Itu adalah musuh yang akan kita hadapi besok. Maksudnya Mbah? Mereka adalah kiriman para dukun dan sekutu dari Mas Paijo, orang yang ingin merebut Lambean Gunung. Aku benar-benar melihat dengan jelas bentukan mereka yang sangat sama seperti apa yang mungkin selalu dilihat oleh Cismoyo, adikku. Mbah, kenapa mataku bisa melihat mereka? Kamu adalah pewaris selanjutnya, orang yang berhak mendapatkan tanah Lambean Gunung. Dia akan diberikan kemampuan lebih untuk mampu melihat apa yang ada di sekitaran. Jangan takut, bersyukurlah. Di dunia ini hanya ada 1:100 orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Secara perlahan sosok-sosok hitam tersebut pun mulai menghilang. Namun aku melihat dengan jelas ada seseorang yang berdiri di sana. Itu siapa, Mbah? Saat Mbah Goro menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Banaspati muncul dari hutan tersebut seolah-olah mengaburkan pandangan dari Mbah Goro. Itu adalah pelakunya, Mas Paijo. Mbah Goro menggeleng-gelengkan kepala. Jika Mbah Goro telah menggeleng-gelengkan kepala sembari menatap orang itu dengan tatapannya tajam, itu tandanya orang tersebut memiliki ilmu kanuragan yang setara dengan penduduk desa Segoro Kidul. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah. Tidak baik berlama-lama di tempat terbuka seperti ini. Mbah Goro pun menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Firasatnya memang benar. Bersamaan dengan itu Banaspati yang masih berputar-putar di sekitar pepohonan hancur bertaburan di tanah.
Di dalam kamar, Simba Uti sudah bertemu dengan ibu yang sudah 1 hari penuh lamanya menjaga Simba Kakung dan juga Cismoyo. Bu, ini Mbah Goro. Aku sudah mengenal ibumu. Ibuku menyalami Mbah Goro. Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini di ruang tamu. Kami berempat, Mbah Uti, Mbah Goro, aku dan ibu, membicarakan terkait dengan waktu purnama yang sudah semakin dekat. Purnama kemungkinan esok hari. Tinggal menunggu waktu untuk bisa menyembuhkan mereka berdua. Jadi Cismoyo bisa disembuhkan? Yang diambil oleh wedus demit itu hanyalah bentukan dari mata yang sempurna, karena memiliki anugerah dan kekuatan untuk bisa menghalangi siapapun dalam menguasai tanah lambean gunung. Semuanya bisa dikembalikan jika kita mengalahkan wedus demit ireng itu. Lalu Mbah Kakung bagaimana? Yang mencelakai Mbah Kakung bukanlah Mas Paijo, melainkan ada seseorang yang membantu merencanakan keinginan Mas Paijo. Maksudnya? Mbah Goro menatap satu persatu wajah kami dengan tatapan yang serius. Sepertinya di masa lalu saat perebutan tanah lambean gunung berlangsung, ada musuh bebuyutan yang memang setara ilmu kanuraganya dengan para penduduk dari desa Segoro Kidul. Mereka adalah 1 dari 10 orang yang ditakuti oleh penduduk desa Segoro Kidul dan dibenci kehadirannya oleh penduduk Polodemit. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa dari penduduk Polodemit memutuskan untuk mengikuti jejak langkahnya. Maksud Mbah Goro, sewaktu Handoyo merebut tanah ini, ada orang yang berkecimpung dan masih hidup sampai sekarang? Benar. Dia berasal dari sebuah alas yang disebut sebagai Alas Gede Karam. Alas Gede Karam? Alas tempat bersemayamnya jiwa-jiwa yang dibuang dan dijadikan sebagai budak untuk menunggu daerah tersebut selama ribuan tahun. Mendengar nama itu, Mbah Goro langsung mengeluarkan keringat dingin yang begitu deras. Seakan-akan alasan dia tidak ingin berkecimpung lagi di tanah lambean gunung adalah karena orang tersebut. Siapa namanya, Mbah? Mbah Goro hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih mengingat dengan jelas saat banyak sekali dari penduduk Segoro Kidul yang hampir meninggal dunia karena orang tersebut telah memporak-porandakan semua isi desanya. Handoyo meninggal karena orang itu. Setelah mendengar nama itu, tanganku tiba-tiba semakin menggenggam dengan kencang. Mataku semakin tajam menatap ke wajah Mbah Goro. Seperti ada sesuatu yang turun dengan seksama di dalam tubuhku. Entah mengapa seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuhku. Sama seperti ketika Cismoyo dirasuki oleh sesuatu yang berasal dari leluhur kami. Tiba-tiba penerangan mati dengan sendirinya. Pintu tertutup dengan kencang dan angin berhembus dengan sangat kencang, seolah-olah ada sesuatu yang datang dan memasuki tubuhku. Mbah Goro dan Mbah Uti menyadari hal itu, langsung menundukkan kepalanya sembari memberikan rasa hormat kepada sesuatu yang merasuki tubuhku dengan cepat. Aku tahu siapa yang kamu maksud, Goro. Kulo paham, Mbah. Jangan ragukan anak ini untuk merebut lambean gunung. Aku wis cukup cahayu iki untuk membunuh orang yang kamu maksud. Maaf Mbah, aku sudah paham jika Cahayu iki akan dijadikan pewaris selanjutnya. Bersamaan dengan itu, penerangan langsung menyala kembali. Aku pun kembali normal seperti biasanya. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, akan tetapi ibuku langsung memelukku dengan erat. Putri, kamu memang pewaris selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, namun dengan menyebut kata pewaris selanjutnya, aku semakin paham jika tugasku dan bebanku akan semakin berat. Sama seperti Cismoyo, kini penglihatanku semakin jelas. Aku bisa membaca aura dari orang-orang yang ada di sekitarku. Bahkan yang lebih mengejutkannya, aku bisa melihat perewangan yang dimiliki oleh Mbah Goro yang disebut dengan Dewi Mitarsi itu.
Saat aku melihatnya, Dewi Mitarsi menundukkan kepalanya sembari memberikan penghormatan kepadaku. Lalu Mbah Goro pun memberikan sesuatu yang dilapisi dengan kain berwarna putih. Katanya itu adalah senjata untuk membunuh orang yang dimaksud oleh Mbah Goro sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi yang disebut sebagai penjaga dari alas Gede Karam. Besok adalah purnama. Musuh kita akan lebih banyak. Selain penjaga dari alas Gede Karam, kita juga memiliki musuh dari keluarga kita sendiri, yaitu Mas Paijo beserta para bolo demit yang dimilikinya. Jangan lupa juga dengan wedus demit ireng yang telah mengambil 2 bola mata adikmu. Dia adalah musuh terberat dan terbesar kita. Aku menyadari apa yang menjadi harapan keluargaku untukku sebagai pewaris selanjutnya untuk merebut tanah Lambean Gunung dan juga mengembalikan semua apa yang mereka dapatkan seperti 2 bola mata Cismoya dan wajah Simbah Kakung yang telah diserang oleh Semut Sewu. Namun jika memang besok adalah purnama dan peperangan akan pecah, siapakah yang akan berhasil? Apakah Putri dengan kemampuan barunya sebagai pewaris Lambean Gunung atau Mas Paijo yang bersekutu dengan penjaga alas Gede Karam dan penduduk Bolo Demit? Lalu bagaimana dengan nasib yang lainnya? Apakah Putri berhasil membawa 2 bola mata adiknya yaitu Cismoya dan wajah dari Simbah Kakung yang telah direbut oleh penjaga alas Gede Karam? Gambaran bulan purnama di langit telah terbentuk sedikit demi sedikit. Hari itu Mbah Goro hanya memperhatikan langit yang sudah semakin memberikan pertanda akan terjadinya peperangan besar yang benar-benar memberikan sebuah dampak bagi mereka semua yang ada di masa depan. Waktu yang terus bergulir hingga menyisakan sebuah memori yang masih tersimpan rapi di pikiran Mbah Goro saat dirinya bersama dengan Handoyo dan juga Simbah Kakung dalam mempertahankan lahan Lambean Gunung. Dan sekarang kejadian yang sama akan terulang kembali, entah bagaimana dan apa yang akan terjadi ke depannya. Mbah Goro berharap tidak akan ada korban jiwa di pihaknya dan benar-benar dalam keadaan selamat agar bisa berkumpul lagi seperti biasa. Namun hal ini tidak semudah dengan apa yang dia pikirkan. Selain Mas Paijo, lawan terberat dari Mbah Goro sendiri adalah seseorang yang berasal dari alas Gede Karam. Kini tugasnya semakin berat, dirinya harus maju di garda terdepan untuk melindungi orang-orang yang secara keilmuan kanuragan sendiri belum mampu kecuali Simba Uti, yang memang masih ada garis keturunan dengan penduduk dari desa Segoro Kidul. Bukan berarti dengan hadirnya Simba Uti semua akan menjadi aman-aman saja tanpa adanya kendala apapun, masih ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Terkait dengan Mas Paijo yang benar-benar bekerja sama dengan para demit dari Bolo Demit dan mampu membuat transaksi dengan demit wedus ireng adalah salah satu hal yang sangat berat. Lagi-lagi lawannya semakin bertambah. Mbah Goro belum tahu apakah dengan mengendalikan perewangannya yaitu Nyi Mitarsi yang akan berubah wujud menjadi siluman serigala mampu melawan mereka semua. Kerisauan hati Mbah Goro pun akhirnya tergambarkan dari wajahnya yang tidak tenang dan sedikit risau. Dia hanya menatap arah Lambean Gunung yang akan menjadi tempat pertemuan antara dirinya dan juga para perebut Lambean Gunung itu sendiri. Putri yang merupakan seorang pewaris dari Lambean Gunung juga harus siap menjadi target utama dari Mas Paijo. Pasalnya jika memang Mas Paijo mampu membunuh Putri, maka Lambean Gunung akan menjadi milik Mas Paijo. Namun tidak semudah itu Mas Paijo harus membunuh Putri. Semalam tadi dirinya dirasuki oleh sosok penjaga yang berasal dari terah leluhurnya. Ini membuktikan Putri tidak sendirian, dia memiliki dayang-dayang yang kekuatannya setara dengan 2 orang yang sama seperti Mas Paijo. Pagi hari itu Mbah Goro hanya terus-menerus menghirup udara segar yang ada di sekitar tanah Lambean Gunung. Bersamaan dengan itu datanglah Mbah Uti dan dari sinilah Mbah Uti memanggilku. Putri, kemari nak. Mbah Goro yang mendengar suara Mbah Uti langsung terkejut. Dirinya tidak menyadari jika Mbah Uti sedang memperhatikannya yang ada di luaran. Iya Mbah, sebentar. Putri langsung menghampiri Mbah Uti yang sudah ada di dekat Mbah Goro. Mereka pun akhirnya saling bertukar cerita. Hari-hari ini aku sering sekali menghirup udara segar. Tampaknya ini adalah hirupan di hari terakhirku. Nggak usah bilang gitu, Pak Mali.
Mbah Uti bersikeras untuk menghentikan apa yang dikatakan oleh Mbah Goro barusan. Dia tahu jika malam nanti akan ada pertumpahan darah dari dua pihak yang benar-benar membuat banjir darah di sekitaran tanah lambaian gunung. Malam ini biar aku saja yang berangkat ke sana. Aku sudah tahu siapa yang akan ada di lambaian gunung. Maksudnya, Mbah? Mas Paijo akan mendatangi rumah ini. Mbah Goro masih terpikat dengan suasana desa yang masih asri dan nyaman itu. Tidak disangka dirinya akan menghadapi malam-malam yang penuh dengan ketakutan. Obrolan pun masih dilanjutkan. Kali ini Mbah Uti yang membuka obrolan terlebih dahulu. Jika nanti kelak Mas Paijo datang, apa yang harus kami lakukan? Mbah Goro langsung menengok ke seluruh sisi rumah. Ternyata ada beberapa tempat yang ada di sekitar rumah yang sudah tertanam bambu kuning. Tancapkan bambu kuning hingga melingkari ke tiap sisi rumah ini. Lalu letakkan 3 kepala kambing di hadapan rumah. Tunggu sampai saat di mana Mas Paijo sendiri yang masuk ke dalam rumah. Lalu bagaimana dengan lambaian gunung? Aku akan menghadapi banyak musuh di sana. Jika kelak jasadku terbaring di sana, letakkanlah jasadku dan kuburkan di dekat lambaian gunung. Mbah Uti langsung memeluk Mbah Goro. Dia merasakan apa yang memang akan terjadi di malam hari nanti. Aku sendiri masih melihat ibu yang seringkali bersedih ketika Cismoyo belum juga bisa disembuhkan. Dalam hatiku aku selalu berucap untuk bisa mengembalikan 2 bola mata yang memang sudah diambil oleh sosok demit wedus ireng itu. Jika malam ini benar-benar sesuai dengan rencana, maka rencana yang disesuaikan oleh Mbah Goro akan membawa kemenangan bagi kita. Mbah Goro meminta pada Mbah Uti untuk menjaga di bagian belakang rumah untuk menghadapi demit wedus ireng. Sedangkan Mbah Goro dia akan menuju ke lambaian gunung untuk melawan orang yang telah membunuh Pak Handoyo. Dan terakhir adalah aku dengan ibu. Kami berdua akan menjaga Cismoyo dan juga Simbah Kakung dari Mas Paijo. Sebelum akhirnya subuh tiba, kami akan terus melawan mereka hingga beberapa dari mereka akan mati dan menyatakan untuk menyerah. Saat ini kami hanya selalu berharap jika Mas Paijo dan yang lainnya kalah dalam memperebutkan lambaian gunung. Lalu Cismoyo dan juga Simbah Kakung keduanya bisa kembali seperti semula dan berkumpul bersama. Malam harinya, saat dimana semua sudah dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang terjadi di lambaian gunung, Simbah Uti dan juga Mbah Goro telah menyiapkan semua. Seluruh bambu kuning telah berada di sekitar rumah. Lalu 3 kepala kambing sudah diletakkan di hadapan rumah untuk menahan banyaknya demit yang masuk ke dalam rumah. Mbah Goro memperhatikan purnama yang sangat indah namun seperti memiliki kesan yang agak mengerikan. Purnama itu seperti memberikan pertanda kepada dirinya dan juga seluruh keluarganya akan perpisahan yang akan dihadapi. Perang di tanah santet ini akan kembali terulang setelah kematian Handoyo. Kemungkinan besar akan banyak korban yang berjatuhan demi mempertahankan lambaian gunung. Mbah Goro pun bersiap menghadapi seseorang yang telah menunggu di lambaian gunung, dan kali ini dia telah mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat hatiku terenyuh. Jika aku mati nanti, tolong kuburkan aku di dekat lambaian gunung. Aku dan Simbah Uti hanya terdiam. Kami berdua tidak bisa mengatakan apapun di saat Mbah Goro mengucapkan kata perpisahannya sembari berjalan menuju lahan lambaian gunung. Suasana menjadi sangat dingin. Beberapa suara aneh juga muncul bersahutan. Simbah Uti menyuruhku untuk masuk ke dalam dan meninggalkannya di hadapan rumah. Aku belum tahu apa yang ada di benak Simbah Uti ketika menyuruhku untuk masuk terlebih dahulu. Tanah di hadapan rumah sedikit bergetar. Ternyata benar apa yang memang diperkirakan oleh Mbah Goro. Demit-demit yang berasal dari kampung Bolo Demit mendatangi rumah kami. Bentukan mereka yang sangat mengerikan dan berbeda-beda membuat Simbah Uti menghela nafas sejenak. Jika memang bisa disebutkan satu persatu, demit seperti mereka memiliki sebuah bentukan yang tidak semuanya menyerupai apa yang pernah aku pikirkan sebelumnya. Dari bentukan tubuh, wajah, tangan, dan kaki, semuanya memiliki bentukan yang sangat berbeda.
Ada yang memang memiliki bentukan seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Namun yang lebih mengerikan adalah bentukan setengah tubuh hitam legam dan setengahnya lagi berbentuk hewan. Bentukan seperti inilah yang sangat memberikan kesan seram. Aku yang masih mengintip banyaknya sosok yang sudah berdiri beberapa meter di hadapan si Mbak Uti, namun ada bentukan yang menurutku benar-benar sangat membuat bulu kuduku merinding seketika. Dia datang ketika semua sosok demit itu berjejer rapi dan mempersilahkan sosok demit itu berjalan menghampiri si Mbak Uti sembari menggenggam sesuatu yang ada di tangan kanannya. Ternyata sosok itu adalah musuh utama dari si Mbak Uti. Dia adalah demit wedus sireng yang sempat dibicarakan oleh Mbah Goro dan juga si Mbak Uti. Bentukan dari wedus sireng ini sangat besar, kira-kira bisa mencapai 3 meter dan 2 kali lipat dari tubuh si Mbak Uti saat tubuhnya tegap. Lalu tangan kanannya yang mencengkeram sesuatu seperti ada benda yang ingin diperlihatkan kepada si Mbak Uti. Lalu secara perlahan dia membukanya dan memperlihatkan benda tersebut kepada si Mbak Uti. Dengan sekejap si Mbak Uti menampakkan ekspresi yang geram karena dirinya tahu benda tersebut adalah 2 bola mata milik Cismoyo. Lalu dari luaran si Mbak Uti langsung menghadap ke belakang seolah-olah memberitahu padaku yang sedang mengintip dari dalam rumah. Matikan semua penerangan. Dengan sekejap, demit-demit yang berada di belakang demit wedus sireng itu berterbangan ke arah rumah. Aku sendiri terkejut saat melihat sosok kuntilanak dan pocong yang melayang-layang seperti kain yang ditiup angin dan terbang menuju ke arah rumah. Dengan cepat tubuhku langsung merespon untuk mematikan semua pencahayaan yang ada di seluruh tiap sudut rumah. Aku langsung berteriak ke arah ibuku. Bu, mereka datang. Ibu pun langsung membukakan pintu kamar dan mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam kamar. Ibu langsung memelukku dan mencoba untuk menjagaku agar tidak tertangkap oleh demit-demit yang mencoba untuk menangkapku karena aku adalah pewaris terakhir dari lambaian gunung. Suara tawaannya melengking, langkah kaki yang berat, dan suara eramanya mengerikan telah berada di sekitar rumah. Bagiku keselamatan Cismoyo dan juga si Mbah Kakung adalah harapan terakhir. Keduanya harus benar-benar segera diselamatkan, jika tidak maka rencana kami semua untuk bisa mempertahankan lambaian gunung dan juga menyelamatkan keduanya akan benar-benar sirna dan hancur. Ibu mendekap tubuh Cismoyo yang mulai resah karena hawa keberadaan para demit sudah terasa olehnya. Kedua yang tertutup oleh kain putih dan kepalanya yang selalu menengok-nengok mencari cahaya dari gemerlapnya penglihatan Cismoyo. Bu, rumah kita kok rame banget. Dek, rumah kita lagi diserang. Mbak mana, Bu? Aku langsung mendekatkan diri ke arah Cismoyo yang sedang meraung-raung ketakutan karena tidak nyaman akan keadaan rumah. Ibu terus memeluk Cismoyo hingga menenangkannya. Dari kejauhan suara ledakan terdengar dengan jelas. Aku semakin khawatir dengan keadaan si Mbak Uti yang sedang menghadapi demit wedus sireng itu. Sesekali aku mengintip luar kamar, dan hal yang tidak terduga pun benar-benar terjadi. Di depan pintu depan rumah sudah berdiri 3 sosok wanita menggunakan gaun putih kecoklat-coklatan. Warnanya sangat jelas, lalu rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai. Aku langsung menutup mulutku dan kembali masuk ke dalam. Ibu yang melihatku ketakutan langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ada apa di luar? Bu, mereka sudah masuk. Ibuku pun langsung menyuruh padaku untuk tidak membukakan pintu lagi karena memang di luar sedang banyak sekali demit yang berusaha menguasai rumah. Hal-hal yang mengerikan pun terjadi secara perlahan di sekitar tembok kamar. Ribuan semut turun secara perlahan ke arah kami. Ibuku pun menyuruh padaku untuk pindah kamar dan segera keluar sembari membawa si Mbah Kakung yang masih terbujur kaku di tempat tidur. Kami berempat pun diserang dari banyak sisi dan memang sudah tidak bisa lagi berkutik lagi karena memang seluruh rumah sudah dikuasai oleh para demit yang berencana membunuh kita secara satu persatu. Kami masuk ke dalam kamar belakang. Di sana tidak ada cahaya apapun yang masuk ke dalam kamar. Aku memegangi si Mbah Kakung sedangkan ibu memeluk Cismoyo. Kami berempat benar-benar pasrah jika memang serangan itu menyerang kembali secara mendadak. Jangan berisik, ada yang datang. Dari luaran kami mendengar suara tawa dan suara araman yang begitu menakutkan. Silih berganti suara pun terjadi saat itu. Terkadang suara lompatan yang terdengar jelas di luaran.
Lalu ada suara ringkikan tawa yang terus-menerus bersahutan. Ibu menyuruhku untuk menutup mulut agar mereka tidak mengetahui keberadaan kami. Tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sudah berada di sebelah kiriku. Aku merasa ini bukanlah tubuh dari Simbah Kakung ataupun ibu dan juga Cismoyo. Perlahan bau busuk pun tercium tepat di sebelahku. Bu, ibu ada di mana? Ibu di sebelah kananmu, nak. Lalu siapa yang berada di sebelah kiriku? Ibuku pun menengok ke arahku. Secara perlahan tatapannya berubah menjadi sangat ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Itu pocong. Aku pun tidak sanggup menahan bau busuk dan rasa takut yang sangat memuncak ini. Tapi perlahan aku lawan rasa takut itu. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan selain menenangkan diri agar semuanya baik-baik saja. Perlahan bau busuk itu kemudian menghilang. Aku pun langsung memanggil nama ibuku. Bu, kapan kita akan keluar? Kamu bisa pindah ke sebelah ibu. Aku pun merangkak ke arah ibuku dan mencoba untuk mengganti posisi. Namun saat dimana aku dan wajah ibuku berdekatan, tiba-tiba dari belakang tubuh ibu sudah muncul sosok wanita yang sangat mengerikan. Bentukan wajahnya yang tertutup rambut, namun sekilas terlihat banyak luka yang tidak bisa digambarkan secara detail. Bu, di belakang ibu, kenapa lagi? Ada kuntilanak. Ibuku pun langsung memelukku. Dia mencoba menenangkanku agar yang dilihatnya hanyalah gangguan belaka. Lalu secara perlahan sosok kuntilanak itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Kamu bawa Cismoyo keluar dari sini, lalu ibu akan membawa Simbah Kakung juga keluar. Kita harus keluar dari pintu belakang. Aku mengerti apa yang dimaksud dengan ibu. Tampaknya rumah bukan lagi tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Perlahan tapi pasti kami pun keluar dari kamar belakang untuk menuju ke pintu belakang rumah. Aku yang saat itu sedang menggandeng Cismoyo tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh tepat saat itu. Seorang pria yang aku kenali sudah berdiri di dekat Cismoyo. Dia adalah Mas Paijo. Ibuku yang mengetahui kehadiran Mas Paijo pun langsung terkejut. Paijo, jadi siapa pewarisnya? Cismoyo atau anak pertamamu? Mas Paijo menekan kuat bagian pundak Cismoyo hingga Cismoyo berteriak kesakitan. Ibu, Mbak, tolong. Aku berencana untuk bangkit kembali, namun ada sesuatu yang menahanku. Aku pun ingin tahu siapa tangan yang menahanku hingga kuku-kukunya yang sangat tajam dan menusuk bagian paha kakiku. Dengan jelas aku melihat sosok Demit dengan kepala berbentuk anjing yang seluruh tubuhnya sangat hitam legam dan sorot matanya yang memerah. Demit itu memegangi kakiku agar tidak bisa bergerak, sedangkan tepat di belakang ibu dan kakekku sudah berdiri Demit wedus sirang. Di mana Simbah Uti? Simbahmu sudah terkapar di depan rumah. Nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Mas Paijo langsung mengeluarkan sesuatu yang berasal dari jubah hitamnya itu. Dia mengeluarkan wadah berbentuk seperti gelas yang sudah terisi air, lalu memaksa kepada Cismoyo untuk meneguknya sampai habis. Ini adalah korban kedua. Cismoyo pun dipaksa untuk meneguk minuman tersebut. Dengan sekejap tubuhnya langsung terjatuh sembari kedua tangannya memegangi lehernya dan berteriak kesakitan. Apa yang kau berikan kepada adikku? Mas Paijo tidak menjawab apapun. Dia hanya tertawa kegirangan saat melihat leher Cismoyo secara perlahan mengeluarkan bintik-bintik merah. Lalu dari dalam mulutnya keluar sesuatu yang mengerikan. Cismoyo mengeluarkan banyak labang dan darah yang mengalir deras hingga membasahi lantai yang semula bersih. Cismoyo pun terkapar dan sekarang di tempat. Aku berusaha untuk menolong Cismoyo, namun sedari tadi kakiku ditekan dengan kencang oleh sosok siluman anjing itu. Ibu dan Simbah Kakung tidak bisa bergerak karena masing-masing pundaknya dicekal oleh Demit wedus sirang. Sekarang tinggal membunuhmu pewaris selanjutnya dari Lamean Gunung. Akankah putri selamat dari cekalan Mas Paijo yang ingin membunuhnya? Bagaimanakah nasib dari Cismoyo yang sudah sekarat itu? Lalu apakah Mbah Goro berhasil melawan seseorang yang telah membunuh Pak Handoyo? Mas Paijo menyeretku ke dalam kamar. Cengkeraman tangannya benar-benar sangat kuat hingga membuat pergelangan tanganku kesakitan dibuatnya. Sedangkan Cismoyo, dia masih berusaha untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh air aneh yang Mas Paijo berikan kepadanya. Satu persatu Demit yang dibawa oleh Mas Paijo mengikutinya masuk ke dalam kamar. Mas Paijo mengikatku di tempat tidur dengan ikatan yang kuat.
Ia kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan sebuah mangkuk yang terbuat dari kuningan. Mungkin Mas Paijo ingin menguliti tubuhku lalu mengambil darahnya untuk diminum. Jika memang itu terjadi, maka lambaian gunung akan benar-benar hancur dan jatuh ke Mas Paijo. Dan aku pun bisa melihat para demit yang memang sudah berada di hadapanku sekarang. Benar apa yang memang dikatakan oleh Mbah Goro sewaktu perjalanan pulang berlangsung. Demit-demit yang memang dibawa oleh Mas Paijo layaknya koloni yang berkumpul menjadi satu untuk mengikuti apa yang memang tuannya berikan perintah. Mereka berjejer rapi seperti sedang melihat upacara ritual pengambilan darah suci yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan lambaian gunung. Kau tahu Handoyo merindukan pisau kecil ini. Aku mengulitinya sampai mati bersama dukun sialan itu. Namun karena memang kedatangan Mbah Goro membuatku terhalang, akhirnya aku menyuruh dukun sialan itu untuk menghadapi Mbah Goro. Kau tahu kan rasanya dikuliti dalam kondisi masih bernapas amat menyakitkan. Aku hanya bisa meyakinkan pada diriku sendiri untuk bisa melawan rasa takut yang sekarang sedang aku hadapi. Tidak mudah rasanya untuk melawan rasa takut yang sangat memuncak tatkala nyawa sudah berada di ujung tombak. Namun melihat ibu, Cismoyo, Simbah Kakung, Simbah Oti, dan Mbah Goro yang sudah berperan besar, aku terus meyakinkan dalam diriku untuk bisa melawan rasa takut ini. Sekarang apa kata-kata terakhirmu? Aku terdiam, aku menatap semua demit yang sedang berkumpul di dalam kamar. Sedangkan teriakan Cismoyo dan tangisan ibu masih terdengar sedikit jelas dari dalam ruangan tempat di mana aku akan dieksekusi oleh Mas Paijo. Apa kata-kata terakhirmu sebagai pewaris terakhir dari tanah lambaian gunung ini? Aku ingin... Apa yang kau inginkan? Tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki telingaku. Dia memintaku untuk menutup mata dan menghela nafas panjang. Tutup matamu sekarang, Dok. Aku pun langsung menutup mataku untuk meyakinkan jika bisikan itu mampu menghilangkan rasa takut yang sedang aku hadapi. Aku ingin meminjam ragamu sebentar, Yondo. Tak lama kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Rasanya tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu yang entah dari mana asalnya. Saat dimana Mas Paijo ingin menusuk perutku, tiba-tiba tubuhku bergetar seperti mengetahui sesuatu yang ada dalam tubuhku. Kau harap menusuk cahayuku? Mas Paijo pun mundur beberapa langkah. Dia seperti memberikan instruksi kepada demit-demit yang ada di kamar untuk menyerangku. Namun bersamaan dengan itu lampu kamar menjadi padam. Kini sesuatu yang berada di dalam tubuhku berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu membuat para demit yang lainnya menghilang dengan seketika. Aku melihat Mas Paijo ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat saat dimana tubuhku sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dia tidak menyangka jika aku yang menjadi pewaris selanjutnya dari lambaian gunung ini telah dijaga oleh banyak leluhur yang memang sudah digariskan secara turun-temurun. Wajah Mas Paijo pucat seketika di saat tubuhku tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Kali ini yang ada di hadapannya bukan lagi seorang putri yang lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika dalam keadaan terpojokan. Cahayu iki sudah jadi penerus tanah lambaian gunung. Mas Paijo terperanjat mendengar kalimat yang baru saja aku ucapkan dengan nada yang sangat berat itu. Sopo kowe? Awakmu releng karo aku. Jangan bercanda. Perlahan ikatan tali yang mengikat kedua tanganku terbuka begitu saja. Dari situlah Mas Paijo percaya jika ada sesuatu yang memang merasuki tubuh putri. Kamu telah mengambil 2 bola mata pewaris pertama. Padahal aku sendiri sudah memberitahu padanya untuk berhati-hati agar tidak menemui orang sepertimu. Mas Paijo mundur beberapa langkah. Dia pun mundur sembari merangkak ke arah pintu kamar. Tujuannya adalah ingin kabur dan meninggalkan aku sendiri. Namun saat dimana Mas Paijo telah membuka pintu kamar, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku hingga membuat tubuhku terjatuh karenanya. Mas Paijo! Mas Paijo menatapku dengan tatapan penuh rasa ketakutan. Dia tahu kalau aku baru saja dirasuki oleh sosok leluhur tanah lambaian gunung. Mengetahui hal tersebut, Mas Paijo pun berlari menuju ke arah belakang rumah dan meninggalkan aku yang masih berada di kamar.
Sedangkan di luar kamar, ibu masih memeluk Cismoyo yang sudah semakin melemah. Mulutnya masih mengeluarkan sedikit darah akibat sesuatu yang diberikan oleh Mas Paijo kepada Cismoyo. Saat dimana Mas Paijo keluar dari kamar, ibu hanya terdiam sembari menahan tangis serta memeluk Cismoyo dengan erat. Dia tidak rela jika Cismoyo akan diambil oleh Mas Paijo, namun ternyata Mas Paijo tidak memperdulikan ibu dan juga Cismoyo. Mas Paijo lebih memilih untuk menyelamatkan diri menuju ke Lambean Gunung. Aku berusaha untuk bangkit agar bisa menghalangi Mas Paijo untuk tidak menuju ke Lambean Gunung. Kemungkinan besar yang terjadi jika Mas Paijo bisa sampai ke Lambean Gunung adalah dia akan membunuh Mbah Goro dan menyusun kembali rencana untuk merebut lahan Lambean Gunung untuk kedua kalinya. Aku berusaha keras untuk bangkit dan mengumpulkan semua tenaga yang tersisa agar bisa menghentikan Mas Paijo. Saat dimana aku berhasil keluar dari kamar itu, aku melihat ibuku sedang memeluk Cismoyo yang tampaknya sudah berada di ambang maut. Lalu aku juga melihat tubuh Simbah Kakung yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat mayat Simbah Kakung yang tergeletak begitu saja, aku langsung berjalan ke arah ibu. Bu, Cismoyo baik-baik saja kan? Cismoyo nafasnya, jantungnya sudah melemah, dia terkena Banyupati. Entah mengapa melihat Cismoyo yang tidak bisa bergerak seperti itu, aku pun langsung tergerak untuk mengejar Mas Paijo. Aku berencana untuk meminta padanya agar Mas Paijo mau menyembuhkan Cismoyo atau setidaknya memberikan penawar dari sesuatu yang telah diberikan pada Cismoyo hingga tubuhnya benar-benar sekarat tidak berdaya. Saat dimana aku bangkit, ibu menarik tanganku terlebih dahulu. Dia meminta padaku untuk bisa menyelamatkan Cismoyo dan Simbah Uti. Simbah Uti belum meninggal, Cismoyo juga masih bisa diselamatkan. Tolong, selamatkan yang bisa kamu selamatkan. Jangan sampai Mas Paijo pergi ke Lambean Gunung untuk membunuh Mbah Goro. Aku pegang erat permintaan ibu untuk yang terakhir kalinya, karenanya kemungkinan besar ini akan jadi pesan terakhir yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Cismoyo dan juga Mbah Uti. Suara langkah kaki Mas Paijo semakin menjauh. Putri sempat mendengar suara nafas yang berat yang kemungkinan besar itu adalah suara nafas dari Mas Paijo itu sendiri. Putri segera mengejar suara itu. Dedaunan yang kering terus diinjaknya agar bisa mencegat Mas Paijo. Lambat laun kakinya terus melangkah ke arah hutan. Dia melihat seseorang yang tampak sedang buru-buru menghindari kejarannya. Putri yakin itu adalah Mas Paijo yang sedang berjalan menuju ke arah Lambean Gunung. Mas Paijo sesekali menatap ke arah belakang. Dia sadar bahwa pelariannya sedang dalam kejaran Putri yang tidak menginginkan dirinya kabur begitu saja. Tepat saat dimana Mas Paijo hendak melewati pohon yang tumbang, kakinya tersandung lalu tersungkur ke tanah. Kaki kanannya langsung bengkak seketika. Mas Paijo merasa ini pertama kalinya dia merasakan hal yang aneh, hanya perkara terjatuh akibat tersandung sesuatu yang aneh. Mas Paijo rasa ada sesuatu yang dengan sengaja menjatuhkannya. Dengan begitu saja dia pun mencari penyebab tubuhnya bisa terjatuh begitu saja. Dan ternyata dari balik pepohonan keluar siluman serigala yang datang begitu saja. Demit itu merupakan perewangan dari Mbah Goro. Dewi Mitarsi, ucap Putri ketika melihat sosok siluman serigala yang ia tahu kalau sosok itu adalah jelmaan dari Dewi Mitarsi. Namun saat Dewi Mitarsi mendekati Mas Paijo, dari balik pepohonan yang berseberangan dengannya juga muncul sosok Demit Wedusireng yang menampakkan kemarahannya kepada Dewi Mitarsi. Demit Wedusireng itu perlahan mendekati Dewi Mitarsi yang berkeinginan untuk membunuh Mas Paijo. Suara auman serigala yang begitu kencang membuat tubuh Putri merinding karenanya. Gertakan itu menjadikan Demit Wedusireng mengalihkan keinginan Dewi Mitarsi untuk mencari tempat yang tepat untuk melakukan pertarungan. Kini Dewi Mitarsi dan juga Demit Wedusireng berpindah tempat untuk melakukan sebuah pertarungan besar. Akan tetapi Putri yang baru menyadari jika Dewi Mitarsi mendatangi lokasi ini sempat berpikir bahwa Mbah Goro melakukan ini karena memang dirinya tahu jika Mas Paijo akan mendatangi Lambean Gunung. Dengan begitu dia sengaja melepaskan Dewi Mitarsi untuk segera membunuh Mas Paijo agar nantinya Lambean Gunung tidak jatuh ke tangannya. Namun jika Mbah Goro melakukan itu semua, itu artinya Mbah Goro sengaja mengorbankan diri dengan bertarung melawan dukun dari sekutu Mas Paijo tanpa menggunakan perewangan. Mas Paijo pun mulai bangkit. Dia mulai kembali berjalan untuk menuju ke Lambean Gunung. Tekadnya yang kuat untuk bisa mendapatkan Lambean Gunung telah ia rumuskan sejak lama. Dengan bangkitnya Mas Paijo, aku pun tidak gentar lagi untuk bisa menghentikannya.
Kini dia harus cepat-cepat menghalangi Mas Paijo untuk bisa mengambil apa yang telah dirampas olehnya. Sesaat sebelum Mas Paijo hampir tiba menuju lambean gunung, aku segera mempercepat langkah kakiku untuk bisa menghalanginya. Dia tahu kaki kanannya sudah tidak bisa digerakkan kembali. Dengan begitu kesempatan untuk menghentikan Mas Paijo terbuka dengan sangat lebar. Mas Paijo yang terkejut saat kehadiranku sudah berada tepat di belakangnya sempat ingin menghindar, namun kaki kirinya terkilir dan terjatuh untuk kedua kalinya. Aku pun dengan leluasa bisa melakukan apapun untuk menghentikan Mas Paijo yang sudah tidak berdaya itu. Namun sesuatu yang aneh hadir kembali. Sesuatu yang sudah keluar dari tubuhku kini masuk kembali ke dalam ragaku dan langsung menggantikan posisiku. Wes melayu Nang. Raut wajah Mas Paijo berubah drastis. Dia seakan tahu siapa yang merasuki tubuh putri saat ini. Bersamaan dengan itu, dari dalam hutan terdengar suara auman serigala yang menandakan jika Dewi Mitarsi baru saja memenangkan pertarungannya dengan Demit Wedus Ireng. Ampuni aku, tolong. Jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi yang akan membunuhmu adalah... Bersamaan dengan itu, para demit yang berada dalam hutan langsung keluar secara bersamaan. Mereka adalah para demit yang dahulunya sekutu dari Mas Paijo. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri mendekati Mas Paijo yang sedari tadi memohon-mohon kepadanya agar bisa diberikan kebebasan untuk bisa lari dari hadapannya. Kau tahu, pewaris pertama dari lambean gunung ini sudah diambang sekarat. Dia adalah orang pertama yang aku kunjungi. Lalu para demitmu itu tidak berpengaruh apapun di hadapanku. Semua yang ada di wilayah lambean gunung, desa Segoro Kidul ataupun kampung Bolo Demit, semuanya berada di tanganku. Jadi jangan sekali-sekali tanganmu menyentuh pewaris dari lambean gunung. Aku minta maaf, Nyi. Aku minta maaf. Kau sudah kelewatan batas, Paijo. Handoyo yang merupakan pewaris awal harus mati mengenaskan karena ulahmu. Kini anaknya yang bernama Cismoyo juga dalam keadaan sekarat. Lalu kakek neneknya sudah berada di ambang kematian. Sudah banyak nyawa yang melayang karena keserakahanmu dalam berambisi untuk mendapatkan lambean gunung. Aku hanya ingin kebebasan, Nyi. Putri mendekati Mas Paijo. Tepat di belakangnya para demit sudah berdiri untuk menunggu aba-aba dari sosok yang merasuki tubuh Putri. Sekarang kamu ingin bebas, Nang. Nyi, nyuwun sewu. Putri pun menatap ke arah belakang lalu berjalan melewati tubuh Mas Paijo sembari menginjak tubuhnya yang sudah tergeletak di tanah. Kowe menungso Durjono iki maring kampung Bolo Demit. Dengan seketika para demit yang berada di hadapan Mas Paijo langsung berebutan untuk menarik tubuhnya hingga terseret-seret. Teriakan minta tolong Mas Paijo pun diabaikan begitu saja. Dia dibawa oleh para demit ke dalam hutan untuk disuguhkan tubuhnya ke kampung Bolo Demit. Dengan begitu tidak ada lagi halang rintang yang mengganggu Putri. Namun saat di mana sosok itu masih berada di dalam tubuh Putri, sosok itu berkata untuk Putri, Duk, menjadi pewaris tanah yang penuh barokah ini tidaklah mudah. Terkadang kamu harus siap menerima rasa sakit dan kehilangan orang-orang yang mencintaimu secara tulus. Aku harap jika adikmu, kakekmu, dan nenekmu tidak selamat, kamu masih memiliki ibu yang terus membantumu untuk tetap menjaga lambean gunung. Bersamaan dengan itu, sosok itu keluar dari tubuh Putri. Putri yang terpental karena dorongan energi besar yang keluar begitu saja dari tubuhnya tiba-tiba merasakan rasa kesedihan yang paling mendalam. Di hadapannya sudah tergeletak dua orang yang perutnya sama-sama tertusuk bambu kuning. Mbak Goro. Malam itu juga dia benar-benar menyaksikan betapa rapuhnya hati dan pikiran Putri saat mendapati orang-orang yang dicintainya telah tiada semua. Aku pun kembali ke rumah sembari dengan penuh kesedihan. Tubuhku yang sedikit lemah harus dihadapkan dengan keadaan yang sangat memilukan. Si Mbak Uti sudah meninggal dunia tepat di hadapan rumah. Dia tahu pengorbanannya saat melawan Demit Wedus Ireng benar-benar harus diberikan penghormatan yang layak. Namun semua tidak selesai begitu saja. Saat aku membuka pintu, aku melihat ibu sudah menangis sembari memeluk dua orang yang amat mencintainya. Putri,
adikmu. Ibu, maafin Putri. Simba Kakung, Simba Uti dan Cismoyo, mereka semua gugur dalam mempertahankan tanah lambean gunung. Mbak Goro juga, Bu. Kini hanya kita berdua saja yang harus merawat tanah lambean gunung ini. Malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri untuk menjaga mutiara terakhir yang aku miliki, yaitu ibu. Saat aku melihat jasad Cismoyo yang telah dikafani, aku teringat akan pesan Simba Uti untuk menjaganya sampai ajal menjemputku nanti. Namun aku sendiri telah kehilangan orang yang paling aku sayangi. Cismoyo harus menanggung beban yang sangat berat hingga dirinya tidak bisa lagi hadir di hadapanku sekarang. Dengan begitu, aku akan menjadi pewaris selanjutnya untuk menjaga tanah lambean gunung dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Sesuai pesan dari Mbah Goro, jasad mereka semua dikuburkan di dalam satu liang lahat yang lokasinya berdekatan dengan tanah lambean gunung. Untuk itu aku sendiri selalu mendatangi tanah lambean gunung sembari mendoakan mereka semua yang telah gugur dalam mempertahankan harga dirinya untuk menjaga tanah lambean gunung. Tanah keramat yang penuh barokah dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil banyak hikmah terkait pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita demi menjaga harga diri dan kehormatannya. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi manusia yang baik seutuhnya hingga ajal menjemput kita. Sekian dan terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.